Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, izin perkenalkan nama saya Lifatus Hadiah dengan NIM 010423011012 pada mata kuliah Epistemologi Sosial. Baik Bapak, di sini langsung saja Lipa akan menjawab soal UAS pada mata kuliah ini. Baik, untuk jawaban pada soal nomor 1, bahwa Michel Foucault ini adalah memang tokoh postmodern yang banyak membahas hubungan antara pengetahuan, kemudian juga kekuasaan dan kebenaran. Nah, jadi menurut Michel Foucault ini, kebenaran itu tidak pernah benar-benar murni atau netral. Jadi kebenaran itu selalu dibentuk oleh kekuasaan. Nah, jadi menurut pemahaman saya, Michel Foucault ini melihat bahwa kebenaran dalam masyarakat itu tidak pernah berdiri secara netral atau murni, melainkan selalu dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa gitu. Jadi artinya apa yang kita anggap benar, wajar, kemudian juga atau normal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dibentuk oleh aturan atau sistem sosial atau oleh siapa yang berkuasa atau lembaga yang berkuasa, bukan muncul begitu saja secara alami. Pokok-pokok pemikiran Michel Foucault ini diantaranya misalkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu saling berkaitan. Jadi misalkan nih, dalam pandangan saya, Michel Foucault ini menjelaskan bahwa misalkan ada orang atau lembaga yang punya kekuasaan, biasanya juga menentukan pengetahuan apa yang dianggap benar. Jadi misalnya ada sekolah atau lembaga atau media resmi yang memang punya peran besar dalam menentukan apa yang disebut benar atau apa yang disebut normal. Karena itulah pengetahuan itu sering dipakai sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat secara halus atau tanpa paksaan secara langsung. Kemudian yang kedua, ada wacana membentuk cara kita berpikir. Misalkan nih, jadi Michel Foucault ini menggunakan istilah wacana untuk menjelaskan bahwa cara kita berbicara dan memahami suatu hal itu sudah diarahkan oleh pola pikir yang berkembang di masyarakat. Jadi saya memahami bahwa wacana itu sebagai kerangka berpikir bersama yang membuat kita ini melihat bahwa suatu masalah dengan cara tertentu. Misalkan contohnya nih, ada pandangan tentang kecantikan, tentang gender, atau tentang kesuksesan. Nah, ini sering kita terima begitu saja karena terus diolah oleh media atau lingkungan. Kemudian ada pengawasan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Foucault, bahwa masyarakat ini sekarang tidak dikendalikan dengan kekerasan, tetapi lewat aturan, pengawasan, dan penilaian sosial. Jadi dalam bahasa saya sendiri, bahwa manusia itu jadi terbiasa mengontrol dirinya sendiri karena takut dinilai salah, aneh, atau menyimpang. Nah, tanpa disadari kita menyesuaikan perilaku kita agar sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat saat ini. Nah, kemudian apa sih pengaruh pemikiran Michel Foucault ini dalam cara berpikir masyarakat kontemporer saat ini? Jadi, pemikiran Foucault ini membuat masyarakat masa kini pertama bisa lebih berani mempertahankan kebenarannya yang datang dari pihak yang berkuasa. Kemudian tidak langsung menerima standar normal yang sudah lama berlaku. Kemudian juga lebih sadar bahwa media dan sistem sosial ini ikut membentuk cara berpikir dan berperilaku kita. Kemudian juga menggunakan media sosial sebagai ruang untuk masyarakat berpendapat dan atau menyuarakan narasi mereka secara dominan. Nah, dengan memahami pemikiran Michel Foucault, saya menyadari bahwa manusia itu bukan hanya hidup dalam aturan yang terlihat, tetapi juga dalam aturan yang tak terlihat yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Jadi kesadaran ini penting agar kita tidak hanya ikut arus, tetapi juga mampu bersikap lebih kritis dalam menjalani kehidupan sosial saat ini. Baik, untuk jawaban soal nomor 2. Nah, jadi
Jacques Derrida ini terkenal dengan konsep dekonstruksi, yaitu cara membaca dan memahami teks dalam membongkar makna yang selama ini dianggap tetap dan pasti. Nah, ini pemikiran dekonstruksinya, yaitu di antara lain, pertama, ada makna yang tidak pernah tunggal. Jadi setiap teks itu bisa memiliki banyak makna tergantung siapa yang membaca dan konteksnya. Kemudian ada teks menciptakan realitas. Jadi Derrida ini memandang bahwa semua hal yang bermakna dalam hidup, misalkan bahasa, simbol, gambar, atau video itu bisa dianggap sebagai teks. Nah, kemudian ada oposisi benar tidak selalu adil. Nah, jadi contohnya misalkan baik buruk, atau laki-laki perempuan, atau pusat atau pinggiran. Nah, biasanya salah satunya itu dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Nah, untuk jawaban nomor 3, jadi Jean Baudrillard ini membahas bagaimana realitas modern digantikan oleh tanda, simbol, dan citra. Nah, ada yang pertama simulacra. Jadi simulacra ini adalah tiruan yang tidak lagi punya hubungan dengan realitas asli. Contohnya misalkan foto selebgram yang sangat diedit gitu ya, hingga mempresentasikan wajah asli. Kemudian ada contohnya kehidupan sempurna influencer yang sebenarnya itu adalah hasil dari kursi misalkan. Kemudian juga ada yang kedua, hiperrealitas. Nah, hiperrealitas ini adalah kondisi ketika yang palsu itu terasa lebih nyata daripada yang asli. Contohnya misalkan nih, ada liburan dibuat demi konten, bukan demi pengalaman atau kesenangan. Kemudian juga ada orang yang lebih peduli tampilan di Instagram daripada kenyataan hidupnya yang sebenarnya. Baik, untuk jawaban soal nomor 4. Nah, Pierre Bourdieu ini melihat bahwa manusia itu sebagai homo habitus. Jadi itu makhluk yang memang tindakannya dibentuk oleh kebiasaan sosial yang sudah tertanam sejak lama. Nah, yang pertama ada habitus. Jadi habitus ini adalah pola pikir, selera, dan kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman hidup, misalkan dari keluarga, dari pendidikan, atau dari lingkungan. Kemudian ada modal. Nah, modal ini adalah sumber daya yang dimiliki seseorang, meliputi misalkan modal ekonomi seperti uang, aset. Kemudian ada model budaya seperti pendidikan, pengetahuan, atau gaya bicara. Kemudian ada modal sosial. Nah, misalkan seperti jaringan atau relasi. Kemudian ada modal simbolik seperti reputasi, prestise seperti itu. Nah, kemudian ada arena. Nah, jadi kalau arena ini adalah ruang sosial, jadi tempat individu bersaing, seperti misalkan dalam dunia pendidikan, politik, media, atau dakwah digital juga bisa jadi. Nah, untuk hubungan ketiganya ini adalah bahwa habitus ini mempengaruhi cara seseorang menggunakan modal yang dimilikinya di dalam arena tertentu. Jadi kombinasi ketiganya ini menentukan posisi sosial dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Nah, baik, untuk soal nomor 5. Jadi, era postmodern ini bisa kita rasakan bukan dari buku filsafat saja, tetapi dari cara manusia ini berpikir, bersikap, dan berinteraksi sehari-hari. Nah, terutama misalkan di ruang digital dan media sosial. Jadi beberapa gejala utamanya itu adalah misalkan yang pertama tidak ada kebenaran yang tunggal. Jadi di era postmodern ini masyarakat tidak lagi percaya bahwa hanya ada satu kebenaran yang mutlak. Tetapi setiap orang sekarang memiliki sudut pandang sendiri yang sama benarnya dengan orang lain. Akhirnya atau akibatnya sebuah peristiwa ini bisa ditafsirkan secara berbeda-beda, tergantung latar belakang atau kepentingan atau pengalaman masing-masing individu. Nah, di media sosial ini hal ini itu tidak terlihat dari perdebatan panjang di kolom komentar misalkan, atau di mana tidak ada kesimpulan akhir yang benar-benar disepakati bersama, karena kebenaran ini sering kali kalah oleh opini yang paling ramai atau paling viral.
seperti itu. Kemudian yang kedua, identitasnya itu cair dan fleksibel. Jadi identitas manusia ini saat ini tidak lagi bersifat tetap dan kaku, tetapi seseorang ini bisa menampilkan identitas yang berbeda-beda tergantung ruang dan situasinya. Nah, di dunia nyata seorang ini bisa tampil sederhana, tetapi di media sosial menampilkan citra yang sangat berbeda. Profesi, misalkan gaya hidup, bahkan pandangan hidup itu bisa berubah seiring tren dan kebutuhan sosial. Jadi identitas ini tidak lagi dipahami sebagai jati diri yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa dibentuk, dipilih, dan ditampilkan sesuai keinginan. Kemudian yang ketiga, didominasi oleh citra juga. Jadi dalam kehidupan postmodern ini, apa yang terlihat ini sering dianggap lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam media sosial membuat manusia sangat memperhatikan penampilan, visual, dan kesan luar. Jadi banyak orang yang lebih fokus membuat hidupnya itu tampak bahagia, sukses, atau religius di media, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Citra menjadi lebih dominan daripada realitas. Akibatnya manusia ini sering menilai lain dari apa yang terlihat di layar, bukan dari proses dan kepribadian yang sesungguhnya. Kemudian ada konsumsi simbolik. Nah, manusia ini di era postmodern ini tidak hanya membeli barang karena fungsinya, tetapi karena makna dan simbolnya. Jadi yang melekat pada barang tersebut. Nah, jadi misalnya seseorang pembeli ini misalkan membeli pakaian bermerek bukan semata untuk menutup tubuh, tetapi untuk menunjukkan status sosialnya atau seleranya atau gaya hidup tertentunya. Nah, barang menjadi alat komunikasi simbolik ini untuk menunjukkan siapa kita ini di hadapan orang lain. Jadi konsumsinya itu berubah menjadi cara membangun identitas dan pengakuan sosial. Nah, kemudian yang terakhir, relativisme nilai. Jadi nilai moral dan sosial di era postmodern ini menjadi semakin relatif. Jadi apa yang dianggap benar oleh seseorang belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Batas antara baik dan buruk menjadi kabur karena setiap orang ini merasa berhak menentukan standar moralnya sendiri. Jadi hal ini membuat toleransi meningkat, tetapi di sisi lain juga memunculkan kebingungan nilai. Nah, masyarakat ini menjadi lebih bebas namun sekaligus menghadapi krisis pegangan moral yang jelas dan disepakati bersama. Nah, intinya gejala-gejala perilaku sosial yang saya sebutkan tadi ini menunjukkan bahwa era postmodern ini ditandai oleh kebebasan tafsir, kemudian fleksibilitas identitas, dominasi citra, konsumsi simbolik, dan relativitas nilai. Jadi manusia ini hidup di tengah banjir informasi dan simbol, sehingga dituntut untuk lebih kritis agar tidak larut dalam pencitraan dan kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Baik Bapak, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan daripada jawaban soal UAS epistemologi sosial. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.